Halo teman, OJK buat aturan baru tentang pencairan pinjaman online. Nah, kita tahu OJK sebagai lembaga yang menaungi atau mengatur tata cara pengelolaan pinjaman online mulai dari pencairan atau hal-hal yang lain. Jadi aturannya sudah ada dan aturan itu di-upgrade tiap bulannya, tiap tahunnya ada upgrade aturan-aturan teman. Nah, aturan terbaru ini menyangkut tentang tata cara pencairannya. Nah, apa saja aturan barunya? Mari kita bahas sama-sama. Nah, ini kemarin disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan yaitu Bapak Agusman. Beliau menjelaskan bahwa sekarang untuk pinjaman daring atau vintage P2P lending itu pencairan di atas 2 miliar itu harus pakai agunan atau jaminan ya teman. Kenapa seperti itu? Karena biasanya orang yang pinjam banyak itu biasanya akan melakukan galpay alias gagal bayar di pinjaman online. Dan mengacu pada yang kemarin-kemarin kan banyak sekali pinjaman produktif di atas 1 miliar yang kemarin banyak sekali orang yang tidak bayar tagihan, terutama di perusahaan-perusahaan besar ya teman. Dan ini menjadi mitigasi resiko atau ya jaga-jaga nanti kalau umpamanya sudah dipinjamkan uang tapi tidak ada jaminan atau agunan, maka pihak pinjaman online itu akan kebingungan untuk menagih ya teman, karena ya jaminan cuma KTP saja, tidak ada yang lainnya. Nah, OJK lembaga keuangan yang menaungi ini tahu tentang masalah ini dan mencoba mencari solusinya. Nah, solusinya adalah mereka membuat aturan baru ini yaitu untuk pinjaman di atas 2 miliar untuk yang produktif ya teman. Jadi ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan atau lembaga yang produktif, misalnya pabrik atau CV atau yang bergerak di bidang makanan atau industri lain, itu kan biasanya dapat suntikan modal dari pinjaman online. Nah, itu harus wajib menyertakan agunan atau jaminan. Nah, ini sebagai langkah awal dari OJK untuk mewanti-wanti pinjaman online agar lebih berhati-hati ke depan, karena kalau tidak dibuat aturan ini maka pinjaman online akan bangkrut dengan sendirinya, karena ya pinjam 1 miliar, pinjam berapa ratus juta itu tidak pakai agunan sangat berbahaya sekali. Nanti tahu-tahu mereka tidak bayar tagihan dan orangnya keluar negeri kabur seperti itu. Seperti kasus Investri kemarin, kita tahu untuk ownernya sudah lari ke luar negeri, jadi sangat susah sekali untuk mencari orangnya dan dia tidak menyertakan yang namanya agunan, jadi cuma PT-nya saja, tidak ada yang lain. Jadi ya rugi sekali untuk yang namanya pinjaman online ini, karena ya tahu-tahu bangkrut. Dan OJK sebagai lembaga yang menaungi tahu tentang masalah ini dan membuat aturan terbaru ini. Nah, yang paling dirugikan adalah masyarakat yang sudah menginvestasikan uangnya untuk pinjaman online teman. Jadi mereka sebagai lender atau orang yang mendanai, dan mereka berharap tiap tahun mereka dapat fee atau keuntungan persenan dari pinjaman online, tapi malah mereka tekor karena ya mereka tidak bisa untuk mendapatkan keuntungan karena aplikasinya sudah bangkrut, karena banyak oknum-oknum atau pihak-pihak yang memanfaatkan celah-celah ini. Karena ya tidak ada agunan atau tidak ada jaminan, itu adalah celah yang sangat besar untuk pinjaman online bisa peloroti uangnya teman. Jadi sekali lagi OJK menyoroti ini dan membuat aturan ini. Nah, kita harus sebagai orang yang pinjam di pinjaman online itu harus tahu tentang masalah ini, karena aturannya berganti-ganti tiap bulan, tiap tahun aturannya berganti. Jadi saya buat video ini khusus buat teman-teman agar teredukasi ke depan, dan ke depan saya juga akan langsung update jika OJK membuat aturan baru ini. Nah, aturan ini sedang didiskusikan dan mulai aktifnya tahun depan ya teman. Jadi ini tidak langsung aktif hari ini, tapi ada diskusi-diskusi panjang. Nah, kita tahu kan dari Indonesia sendiri seperti itu ya teman, kalau ada aturan itu harus diskusi lama seperti itu ya teman. Nah, kalau sudah oke baru ketok palu, dan ini berlakunya juga tidak hari itu juga, tapi ada penyesuaian ya teman, biasanya setengah tahun atau 1 tahun, kuartal ketiga atau kuartal keempat seperti itu ya teman. Jadi tidak langsung bisa untuk diterapkan. Jadi kita lihat ke depan apakah pinjaman online bisa survive atau selamat, karena aturan baru ini jelas menguntungkan pinjaman online, karena buat perusahaan atau CV atau badan usaha yang bisa memberikan modal atau menarik modal mereka dari pinjaman online itu tidak akan bisa lagi untuk sewenang-wenang ya teman. Mereka harus mencantumkan agunan atau jaminan, misalnya surat tanah atau izin usaha yang lain atau hal-hal yang lainnya. Yang jelas mereka harus punya agunan. Itu peraturan terbaru dari OJK, itu harus mereka terapkan dan wajib untuk dipatuhi, karena aturan OJK itu bersifat mengikat. Jadi mau nggak mau mereka harus
ikut dan tunduk pada aturan OJK. Nah, itu video singkat dari saya. Jika teman ada pertanyaan atau nanti ada update terbaru dari OJK, akan langsung saya update di channel ini. Jadi beri dukungan kepada saya agar lebih semangat dalam buat konten. Nah, itu video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.